Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah. Karena dengan nikmatnya, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali berjumpa. Seperti biasa, saya akan membawakan kisah-kisah kehidupan inspiratif hingga yang menyedihkan. Langsung saja kita ke kisahnya. Seorang kakak yang berjuang demi adik-adiknya. Setiap keluarga punya kisahnya masing-masing. Suatu kisah yang akan selalu dikenang dan diceritakan kepada anak cucu kelak sebagai bekal pelajaran hidup. Sama halnya dengan keluargaku. Aku terlahir sebagai bungsu dari 6 bersaudara. Lahir di keluarga yang sangat sederhana dari ayah seorang petani dan ibu yang mengurus rumah tangga. Aku masih SD kala itu dan belum mengenal arti kata bangkrut. Yang aku tahu setelahnya kehidupan seolah berputar 180 derajat. Aku dan ketiga kakakku tetap melanjutkan sekolah, sementara kedua kakak laki-laki tertuaku terpaksa berhenti sekolah. Sejak saat itu kakak pertamaku yang kami panggil abang mencoba peruntungan dengan merantau ke ibu kota. Masih segar dalam ingatanku ketika ia menenteng koper coklat segi empatnya meminta restu dan pamit pada ayah dan ibu. Usianya 17 tahun kala itu. Aku lihat ibu berlinang air mata melepas putra sulungnya yang masih remaja. Aku tidak menangis karena aku belum mengerti. Namun itu dulu waktu aku masih 6 tahun. Sekarang semua tentangnya selalu membuat mataku panas dan dadaku sesak. Terkadang dalam keluarga tidak hanya orang tua yang berjuang untuk kepentingan anak-anaknya, namun ada sosok seorang kakak yang juga ikut berjuang untuk adik-adiknya. Bertahun-tahun terus bergulir, aku sudah menduduki bangku SMA dan bertahun-tahun pula abangku belum kembali. Tak pernah terbersit rasa rindu di hati. Tak pernah terpikir bagaimana keadaannya di sana. Aku hanya bahagia setiap kiriman uang datang darinya, pun ketika aku telah duduk di bangku kuliah. Setiap bulan abang tidak pernah absen mengirimiku uang. Hingga liburan semester aku memutuskan berkunjung ke ibu kota dan tinggal di tempat abang selama seminggu, sekaligus ingin melihat keponakanku yang belum pernah kutemui. Sesuatu yang disembunyikan abang selama ini akhirnya terkuak. Dan aku adalah orang pertama di keluarga kami, kecuali istrinya, yang tahu bahwa ternyata sudah 1 tahun belakangan ini abang mengalami pendarahan di hidungnya. Awalnya aku kira itu hanya mimisan karena mungkin abang terlalu lelah bekerja. Namun pernyataan istrinya membuatku kaget. Abang mengidap tumor laring, darah yang keluar dari hidungnya bisa sampai 1 baskom kecil. Istrinya bilang abang merahasiakannya dari kami karena tidak mau kami sedih dan kepikiran. Kejadian itu di tahun 2014. Dan waktu itu bodohnya aku yang juga ikut merahasiakan dari keluargaku. 2 tahun berlalu hingga 2016, abang semakin drop. Penyakit yang awalnya hanya tumor berubah menjadi kanker ganas yang disebut malignan neoplasma of nasopharynx stadium 4. Seluruh keluarga syok, terutama ibu. Abang mulai menjalani kemoterapi selama 2 tahun hingga rambutnya rontok. Kemoterapi itu hanya untuk memperlambat pertumbuhan sel kanker. Kemo itu sakit dan yang merasakan sakitnya hanyalah si penderita. Abang berhenti kemo dan mulai menjalani pengobatan tradisional. Hingga awal tahun 2020 kondisi abang semakin drop. Kanker mulai menyerang pipi, mata dan mulut. Matanya mulai juling, pipinya membengkak dan abang tidak bisa menelan makanan apapun kecuali hanya cairan infus. Kami semua menangis menyaksikan tubuhnya yang semakin kurus dan mengecil. Tapi lihatlah dia, tak pernah sekalipun dia mengeluh, menangis.
Bahkan bertahun-tahun merahasiakan penyakitnya hanya karena tidak mau kami sedih dan kepikiran. Sekian kisah yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar selalu mendapatkan kisah-kisah lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.